Baik. Oke. Jadi ceritanya tadi saya masih di luar kayak gitu, terus tiba-tiba saya ditelepon kawan seperti saya bilang, terus tiba-tiba saya ngeliat, iya beneran kayak gitu kan, beneran tadi Arab Saudi, mana sih Arab Saudi di sini? Nggak ada ya di sini ya. Tadi saya lihat Arab Saudi sama Tel Aviv, silakan teman-teman lihat di investing investing untuk di HP gitu. Arab Saudi minus 4,28%, ya Tel Aviv minus 1,98%. Arab Saudi dan Tel Aviv itu yang pertama kali buka. Yang pertama kali buka kenapa? Karena mereka buka di hari Minggu gitu. Hari Jumatnya mereka libur, hari Minggunya marketnya open, dan biasanya mereka leading indicator. Selama dua bursa ini misal minus masih di bawah 1%, itu biasa aja, dianggap nggak ada apa-apa kayak gitu. Masih normal-normal aja lah. Dan seperti yang kita ketahui hari Jumat kemarin, ya Dow Jones minus 2,53%, hampir semuanya minus di atas 2%, bursa seluruh dunia kayak gitu. Bahkan VIX sebagai indikator volatilitas market naiknya gila-gilaan, naik di 28, walaupun ini bukan di level krisis ya. Kalau krisis itu VIX itu di atas 32. Kalau VIX sudah di atas 32, alias volatility index ini di atas 32, itu tandanya orang-orang sudah panik. Orang udah panik, tarik dana. Tapi di atas 25 aja pun, ini sebenarnya merupakan tanda pasar itu sedang tidak stabil. Ada ketidakpastian apa segala macam. Mayoritas gitu. Mayoritas orang kalau melihat tiba-tiba naik kayak gini, mereka akan wait and see, menyimpan dana, atau do nothing. Kasarnya seperti itu. Dan kalau mereka punya barang kayak gitu yang floating profit, mereka akan take profit dulu. Nah, ada apa di dunia sampai begitu dalamnya? Ini Eropa sampai minus 3%, 4%, ini Prancis 4,75, Euro 4,75, segala macam sampai di atas 4%. Ini merupakan tanda kepanikan. Jadi kalau di bursa Eropa itu tanda kepanikan adalah kalau bursanya minus di atas 2,5%. Sementara kalau untuk bursa Amerika itu kalau di atas 5%. Memang Amerika belum ke level panik, belum. Tetapi hampir di seluruh bursa yang lain dalam kayak gitu, dalam banget. Dan nah ini saya bilang tadi, Arab Saudi minus 4,53%. Ini masih open sampai sekarang, marketnya masih open. Arab Saudi, kalau Tel Aviv tadi tempat 1,9%, sekarang 1,6, ada rebound dikit-dikit. Dan mereka masih open dua bursa ini. Yang ini saya bilang sebagai leading indicator. Nah, kira-kira kalau ke depannya bursa kayak gimana gitu? Kalau bursa itu hari Senin itu seperti apa? Itu kita ngeliat di futures. Nah, ini selain saya kasih market review, saya juga ngasih informasi bagi mungkin teman-teman yang nggak tahu. Itu ada yang namanya futures market. Jadi untuk prediksi kira-kira ke depan gimana, tanggapan orang-orang gimana. Nah, futures market, Dow Jones Futures minus 3%. Seperti saya bilang di atas 3% itu udah mulai ada tanda-tanda kepanikan di Amerika kayak gitu. Nah, hampir semua futures market juga tidak ada ciri-ciri yang bagus. Biasanya kalau misalnya hari Jumat gitu, Dow Jones minus 2% lebih kayak gitu. Terus pas untuk hari Seninnya minusnya cuma 1% atau 0,8% futuresnya, itu biasa. Itu berarti cuma flash sale doang di hari Jumat kayak begitu. Tetapi seperti ini kita melihat ada something wrong. Nah, pertanyaannya adalah ada apa nih? What's the wrong thing ya? Is going on right now? Apa yang sedang terjadi saat ini kayak gitu kan? Nah, ternyata saya ngelihat harga di harga komoditi itu hancur lebur semua kayak gitu. Nah, terutama yang paling parah adalah di minyak. Bisa teman-teman lihat, minyak itu turun 13%, crude oil dan Brent oil. Hampir semua komoditi turun, termasuklah batu bara. Batu bara juga di harga perdagangan terakhir, ini turun dalam juga nih, walaupun nggak sedalam minyak ya. Nah, tetapi minyak itu adalah mother of all indicator. Jadi istilahnya, mother of all commodity. Jadi komoditi itu semuanya dilihat dari minyak dulu. Biasanya kalau minyak gerak, yang lainnya gerak. Kenapa? Ya memang sih, siapa sih nggak perlu minyak sekarang gitu kan. Nah, ternyata setelah kita cari tahu kenapa minyak turun dalam seperti itu, ternyata gara-gara informasi katanya ada varian COVID baru di Afrika sana yang penyebarannya lebih cepat dari Delta. Sementara kita ketahui sendiri Delta aja yang menyebabkan Indonesia hancur lebur kan kemarin di bulan Juni Juli, kasus bisa sampai 50.000 sehari. Varian baru ini diperkirakan lebih menyeramkan daripada Delta. Dan orang-orang memperkirakan bahwa COVID apa segala macam ini mungkin cuma berita buruk lah, apa semacam, nggak berpengaruh apa semua. Iya, mungkin bagi kita di yang kehidupan di Indonesia normal-normal aja, COVID nggak ngaruh gitu. Tapi di luar negeri kayak gitu, mereka yang begitu concern sama kesehatan, mereka otomatis akan meng-halt ekonominya. Itu udah hampir pasti kayak gitu. Dan yang pertama kali pasti dilarang adalah travel.
Masalahnya adalah industri airlines itu menggunakan adalah konsumen terbesar minyak. Ireland itu konsumen terbesar minyak, di atas 50% konsumsi minyak dunia itu dikonsumsi oleh Ireland industry. Dan kalau Ireland terpukul lagi gara-gara travel warning dan segala macam, otomatis harga minyak drop. Dan harga minyak drop otomatis membuat energi relatif yang lain seperti batu bara, gas, dan kawan-kawan otomatis juga akan drop. Tanyaannya kenapa otomatis, Pak? Ya iya, kalau minyak murah ngapain pakai batu bara? Kan minyak emisinya lebih kecil, istilahnya kayak gitu, dan energi per satuan masanya juga lebih gede minyak. Itu untuk kejadiannya. Jadi kita udah tahu ya, oh market driven by fear oleh new COVID varian apa segala macam. Itu yang pertama. Market driven yang kedua itu gara-gara berita ini. Ini berita dari hari Jumat pagi udah keluar. Dan menyebabkan market kita drop 2% di hari Jumatnya. Nah, ini berita barusan keluar. Jadi US inflation rate 2021 ini, monthly rate di tanggal 15 November ini udah beritanya, itu 6,2%. Dan pada meeting kemarin menyebabkan suka nggak suka, mau nggak mau, the Fed sebagai bank sentral Amerika Serikat harus menaikkan suku bunga. Harus. 6,2% inflasi ini tinggi banget, tertinggi sepanjang sejarah Amerika dalam 30 tahun terakhir. Oke, naiknya suku bunga di Amerika yang tidak bisa dihindarkan nantinya di awal bulan kemungkinan. Itu pasti sudah akan diindus market dari sekarang. Market itu bergerak lebih cepat. Nah, ketika keluar data ini ditambah COVID lagi apa segala macam, mereka tahu dengan naiknya tingkat suku bunga otomatis akan menarik dana dari luar untuk masuk ke dalam. Istilahnya tapering, istilahnya kayak gitu. Tetapi apakah ini the real tapering? Bukan, the real tapering bukan ini gitu. Tetapi bagaimanapun the Fed itu pasti belajar dari pengalaman, mereka nggak akan melakukan lagi tapering langsung sekaligus yang menyebabkan tantrum alias ketakutan market yang secara berlebihan. Jadi mereka perlahan-lahan mengurangi posisi beredarnya mata uang untuk menekan inflasi ini, untuk menekan juga kenaikan harga tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Oke. Jadi ini dua isu fundamental yang menurut saya cukup besar pengaruhnya sampai 1 atau 2 minggu ke depan. Pasti nggak mungkin 1 hari, nggak mungkin besok tiba-tiba market jeprot, drop banyak, misal besok 5%, trading halt, lusa 5%, ini 5%. Nggak seperti itu. Market bukan bekerja seperti itu. Tetap ada yang namanya pantulan-pantulan DCB apa segala macam. Tetapi dari sini kita bisa tahu arahnya sepertinya untuk beberapa hari ke depan adalah downtrend. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke technical ya, technicalnya market. Nah, dari sisi technical hari Jumat kemarin, market bursa kita composite IHSG. IHSG itu break pattern rising wedge. Seperti yang kita tahu, rising wedge adalah pattern pembalik. Nah, IHSG ini break rising wedge ketika dia di resistnya. Di mana target dari rising wedge ini, target dari penurunan si rising wedge ini diperkirakan itu setinggi sekian. Nah, jadi koreksinya itu diperkirakan sampai 6460 untuk indeks diperkirakan. Nah, dan kebetulan kita tahu sendiri 6460 ini adalah resist sebelumnya. Resist di awal tahun, resist year to date. Jadi di sini otomatis terjadi demand area yang kuat. Seperti Bapak Ibu bisa tarik di dalam volume profile, sayangnya indeks kita nggak ada volume. Di area-area ini 64 ini, di sini juga kemarin ketika indeks koreksi nggak mampu jebol all time high, mantulnya juga di area ini 6460 sampai 6480. Dan kalau nanti misalnya ternyata indeks turun sampai ke sini ya itu already predicted, ke 6460 already predicted, sudah diprediksi. Nah, kalau misalnya indeks turun ke 6460 berarti kan 100 poin, sekitar hampir 2%. Apakah terjadi pantulan? Bisa jadi terjadi pantulan DCB gitu. Kalau pantulan DCB ke sini paling juga naiknya sampai sini 66. Sebelum mungkin dia menyelesaikan satu siklus terakhir. Yang satu siklus terakhirnya diperkirakan di 64 persis. 2%-an. Itu kalau koreksi biasa. Cuma kita nggak tahu kan perkembangan bursa gimana. Nah, kalau melihat seperti ini, memang bisa dibilang di market mayoritas global seperti itu juga
apa istilahnya secara teknikal kita juga breakdown trend pattern pembalik ke arahnya ke sini kayak gitu. Bahkan kalau nasib buruk sekali bisa jadi dari tes supportnya di sini 61. Kita tidak pernah tahu. Makanya saran saya untuk teman-teman yang megang-megang index mover ya, indeks mover, saham-saham yang nggak ada aksi korporasi, yang index mover, apalagi yang memang distribusi kayak gitu. Itu saran saya segera take profit dulu. Take profit dulu bagi yang udah profit. Kalau yang masih floating loss lebih baik minimal kurangi posisi dulu 50% kurangi posisi nggak apa-apa untuk recover di bawah. Karena kalau ngelihat data yang ada ini memang akan berpengaruh ke seluruh dunia, mulai dari tingkat inflasi yang gede yang otomatis membuat the Fed kemarin di FOMC meeting menyatakan akan melakukan penarikan secara bertahap kayak gitu. Dan juga masalah varian COVID yang baru ini. Kita nggak tahu varian COVID-nya efeknya sebagaimana. Apakah mungkin seperti Februari kemarin? Bisa jadi. Kenapa? Karena pas di Januari Februari tahun lalu ini market drop kayak gini, seperti kelihatan ada naik lagi, padahal cuma DCB dan habis itu crash. We never know. Kita nggak akan pernah tahu. Tetapi yang memang satu hal yang pasti, kalau udah arah seperti ini, memang seharusnya amankan posisi. Ini sudah confirm break. Dan ini adalah target koreksi terdekat, masih ada 2%. Apakah cuma sampai sini, Pak? Bisa jadi sampai ke sini. Nah, indeks kita, kita bicara indeks, otomatis kita bicara akan mempengaruhi hampir mayoritas semua saham. Demand kuatnya itu di sini. 6.100 sampai 6.150. Ini area benar-benar strong. Kalau di sini saya yakin banget mantul. Tapi kalau di sini saya masih belum yakin kayak begitu karena juga barusan terbentuk. Oke. Nah, dan tadi saya barusan dikirimin sama Pak Hengki Manuel nih teman saya di JUC juga. Beliau sempat belajar sama saya di kelas advance dan sekarang jadi partner gitu kan. Jadi sering dia memberikan insight-insightnya. Dia menyampaikan hal yang menarik. Ini yang mau saya sampaikan ke teman-teman semua juga. Bentar, ini tadi dia sampaikan di WhatsApp. Nih, Pak, kalau sempat minta waktu diskus ya, bukan sesuatu yang penting, cuma hanya untuk menambah keyakinan saya aja katanya. Beliau memberikan chat, nanti saya buka satu-satu. Akhir November hampir selalu turun dan tanggal 30 November hampir selalu merah. Oke, dia bilang di mana akhir November market itu hampir selalu turun dan tanggal 30 November hampir selalu merah. Tadi aku backtest sampai ke tahun 2009. Jadi beliau ini udah ngerjain backtestnya, barusan udah membantu saya. Nah, ini saya sampaikan ke teman-teman. Terima kasih ke Pak Hengki Manuel ini. 80% chance di akhir November indeks kita turun dan 80% probability indeks turun dalam di tanggal 30 November. Jadi seminggu terakhir di bulan November 80% chance turun. Dan dari 80% chance yang turun itu di tanggal 30 November harus hari terakhirnya itu turun dalam. Ini hasil backtest beliau. Nanti saya tunjukin chartnya. Jadi jadi saya pikir menurut beliau koreksi kemarin itu adalah bagus dan kita masih on track. Ya benar. Jadi sebenarnya koreksi kemarin itu bagus karena sesuai sama prediksi sebelum-sebelumnya. Jadi di tahun-tahun sebelumnya indeks itu di November akhir itu selalu turun, turunnya bahkan turun dalam. Tapi habis itu naik lagi di Desember karena seperti yang kita ketahui Desember itu adalah tahun terbaik di bursa. 95% probability Desember selalu hijau. Nah, jadi teman-teman sebenarnya nggak usah takut juga sih sama koreksi ini. Jadi saran saya adalah TP dulu, cut loss dulu di harga atas. Di 30 November nanti ketika turun dalam, di saat itu kita beli. Paham ya teman-teman ya? Cut loss dulu nggak apa-apa. Pas turun dalam kita serok. Jadi ketika dia mantul kita cuan. Jangan sampai dia turun dalam, kita biarin aja. Habis itu pas dia mantul, nggak balik ke harga awal kita beli, malah kita rugi. Gitu. Lebih bagus cut loss dulu. Yang udah TP dulu. Terus saya tanya, saya pinjam boleh? Nah, terus saya sampaikan juga, akhir November hampir selalu turun. Ini kenapa? Ada MACI rebalancing. Jadi bukan cuma MACI sih, hampir ada beberapa indeks juga itu rebalancingnya di akhir November. Nah, itu juga yang saya simpulkan, cuma saya nggak terlalu pede. Beliau ini nggak terlalu pede karena beliau masih baru, Pak Hengki ini masih baru di market. Tetapi dia rajin orangnya, rajin. Selalu melakukan backtest dan diskusi. Nah, saya sampaikan kenapa indeks 95% naik di Desember, karena Novembernya dihajar. Makanya orang bilang windows dressing Desember, windows dressing. Sebenarnya bukan juga windows dressing, bisa jadi technical rebound juga. Oke. Nah, ini yang
chart yang beliau berikan kepada saya. Bisa dilihat tahun 2018 tuh 30 Novembernya turun. Di sini 30 November 2017 turun dalam 1,8%, habis itu naik. 2018 turun dalam, habis itu naik. 2016 turun dalam, naik di Desembernya. Dan 2015 turun 2 hari berturut-turut, sempat sideways lama, habis itu ya tetap naik ujung-ujungnya. Cuma 2015 yang nggak naik banyak. Turun, DCB, pantulan kucing mati, turun lagi, pantulan kucing mati lagi, turun lagi, baru naik. Sempat lama konsolidasi sampai awal Januari baru naik hanya di 2015. Sementara yang kita ketahui di 2015 ini adalah end of taper tantrum. 2015 itu adalah akhir dari tapering. Ketika tapering dimulai tahun 2012-2013. Oke, ini view untuk indeks. Jadi kalau gitu misalnya teman-teman tanya lagi tadi, saya balikin lagi. Berarti Pak, indeks ini mau turun sampai mana? Ya kemungkinan turun sampai ya tanggal 30 November. Nah, 30 November. 30 November berarti di sini saya kasih dulu. Nih. 30 November berarti cuma berapa hari lagi sih? 29, 30, 2 hari. Berarti Senin, Selasa indeks dibanting wajar lah ya, kayak gitu. Misalnya indeks dibanting, misal Senin besok turun 2%, Selasa turun 2%, berarti di sini. Berarti di sini kita ada namanya support. Ada support di 6350. Ya kita expect aja, kita harapkan aja bahwa indeks akan lari ke sini. Oke Pak, ini berita seram nih, serem banget gitu. Ada nggak? Kira-kira berita baik ada nggak? Ada. Udah saya siapin. Ada berita baik. Ada 3 lebih tepatnya berita baik. Cuma bagaimanapun berita baik kalau market lagi lesu, sahamnya biasanya naiknya nggak banyak. Tapi nggak tahu juga dengan berita yang luar biasa ini. Mungkin teman-teman udah baca tadi di grup 4D Analysis, sudah didiskusikan dari tadi siang. Yang pertama yaitu mengenai masalah come dividen ISAT. ISAT akan membagikan come dividen sebesar Rp828, di mana come date-nya tanggal 6 Desember. Setelah itu membagikan lagi dividen tunai. Membagikan lagi dividen tunai sebesar Rp920. 920 ditambah 828 berarti 1750, sekitar 1.750 per lembar saham, di mana come date-nya tanggal 6 Desember. Kalau misal ISAT dibanting ya di saat ini teman-teman bisa masuk. Teman-teman bisa perhatiin. Indosat 1.700-an, berarti 1.700-an tuh berarti sekitar hampir 30% dividen yield. Bisa jadi besok dia naik dulu arah kayak gitu. Nah, kalau dia naik banyak besok pagi jangan diambil. Kenapa? Besar kemungkinan akan seperti Hexa. Besar kemungkinan seperti Hexa. Hexa ketika pengumuman ini dia naik gila-gilaan sampai 5.025, habis itu membentuk jarum, orang TP. Kalau sempat 5.70. Nah, pas dia membentuk jarum di akhir-akhir sesi misalnya, atau misalnya awal-awal baru naik dikit kayak gitu, itu teman-teman boleh ambil. Tapi kalau udah naik banyak jangan, biarkan aja dulu dia turun apa segala macam, baru dekat-dekat close teman-teman ambil. Karena hari keduanya adalah naik lagi. Nah, kemungkinan besar ISAT seperti itu. Kalau indeks merah, wajar kalau misalnya dia diguyur turun, besoknya baru naik lagi. Kenapa? 30% dividen, 27% dividen yield itu bukan main-main. Apalagi sekarang dividen nggak kena pajak. Ini yang pertama, ISAT. Ini yang perlu diperhatikan ISAT. Kurang lebih sama juga seperti MCall. MCall pas pengumuman dividen dia naik banyak, habis itu dijarumin baru dia naik lagi. Oke. Terus yang kedua yaitu ini saham ya, mungkin saya nambahin aja tadi Pak Satim ini udah bagiin CSIS, IPCC, SRAJ, Prim, apalagi tadi lupa saya. Nah, saya nambahin lagi beberapa saham-saham yang pantauan saya yang memang akumulasi. Oke. Akumulasi gitu. Akumulasi yang pertama ISAT. Memang akumulasinya lebih hari kemarin ada sedikit distribusi, tetapi pada umumnya masih akumulasi. Yang kedua, nah itu IRA, Itama Paranoia ya. Nah,
IRA ini pas hari Jumat kemarin tiba-tiba dibanting dengan volume lebih kecil sih daripada kenaikannya pada hari ini kayak gitu. Dibanting, dan IRA ini sama. IRA ini ada keterbukaan informasi, ada corporate action. Nah, ketika indeks lagi dibanting habis-habisan, misalnya kayak indeks dihajar minus atau apa segala macam gitu, komoditi dihajar. Biasanya yang bertahan itu hanya saham-saham yang memiliki corporate action atau istilahnya yang memiliki hajatan. Seperti teman-teman tahu di bulan Juni, di bulan Mei indeks merah-merah, tapi bank-bank digital ada hajatan kan. Jadi bodo amat indeks merah, bank-bank digital tetap naik seperti itu. Atau di September Oktober kayak gitu. Di September kemarin indeks juga koreksi kayak gitu, tetapi batu bara sama komoditi ada hajatan. Tetap aja naik bodo amat sama indeks. Nah, sekarang ini yang saya mau bagiin adalah yang ada hajatan. Pertama tadi ISAT, yang kedua IRA. IRA bisa teman-teman lihat ada aksi korporasi yaitu buyback, pembelian kembali saham PT Itama Ranoraya. Nah, ini jumlah yang akan dibeli lagi 75 juta lembar atau setara dengan 750.000 lot kayak gitu dengan anggaran 120 miliar rupiah. Pembatasan jangka waktu pembelian saham dalam waktu 3 bulan dengan tujuan untuk menaikkan EPS. Ini kan, laba bersih per saham dari 40 naik ke 68 kalau setelah buyback. Nah, kalau kita lihat dari chart yang ada seperti ini, kan IRA ini lagi uptrend, lagi naik turun ya, membentuk symmetrical triangle, di mana kita ketahui kalau misalnya pattern symmetrical triangle ini kalau jebol bawah larinya jauh, mungkin ke sini 880. Kalau jebol atas larinya juga jauh, bisa jadi sampai ke berapa sini? 4.000. 4.000-an lah. Oke. Nah, dengan informasi yang ada, ini informasi yaitu akan melakukan pembelian kembali, kita bisa baca BD itu nggak goblok, istilah market maker nggak goblok. Mereka udah pasti dapat informasi ini jauh-jauh hari sebelumnya. Nggak seperti kita baru dapat keterbukaan informasi baru hari Minggu kemarin. Hari Sabtu kemarin keterbukaan informasi yang muncul. Dari sini yang bisa kita kesimpulkan apa? Kayak gitu. Ini ketika kita bukaan informasi, harga nggak kemana-mana. Harga nggak kemana-mana, berarti si market makernya netral-netral aja. Nah, tinggal kita lihat, kalau market maker yang mengkerek harga ke atas, berarti dana buyback dipakai untuk menggerakkan harga tinggi ke atas. Oke. Dana buyback dipakai untuk naikin harga. Kalau jadi jebol ke bawah, berarti si bandarnya mau barang murah. Supaya buybacknya murah untuk bisa dijual lagi lebih mahal di masa depan. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang mau beli mahal di masa depan kalau kayak gitu? Belum tentu ada kan? Nah, berdasarkan informasi terbaru, saya nggak usah beritahu siapa yang bagiin informasi, bahwa ada PE, private equity alias dana ventura, dana investasi yang masuk IRA. Ready masuk IRA. Sudah ready masuk IRA di harga 1.700-an ini. Nah, ketika mereka masuk di harga 1.700-an, nggak mungkin kan mereka cuma masuk 1 hari, pasti berapa hari sebelumnya mereka udah masuk pas sideway ini. Makanya terdetek akumulasi, bahkan sampai 200 hari ke belakang terdetek akumulasi. Berarti mereka udah masuk terus nih. PE ini. Di mana PE ini akan mencoba untuk membuat harga IRA ke 4.000. Nah, dari sini kita udah tahu gitu bahwa besar kemungkinan harga IRA dana buybacknya dipakai untuk mendorong harga minimal menutupi gap-gap yang ada di sini. Jadi kalau IRA ini dibanting dan turun di bawah downtrend line-nya ini tanpa volume, mungkin cuma turun sedikit kayak gitu, lewatin dikit apa segala macam, teman-teman seharusnya nggak usah panik. Kecuali kalau 2 hari lah tetap di bawah downtrend line, ya udahlah cut loss kayak gitu. Misalnya udah punya barang. Tapi kalau belum punya barang, misal besok dikasih murah, ambil untuk IRA ini. Kenapa? Mereka udah masuk udah sejak lama. Akumulasinya ini saya setting dari 200 hari terakhir, mereka udah masuk. Udah lama. Oke. IRA
Indosat. Dan yang ketiga MTDL. Cuma sayangnya MTDL kemarin saya kena cut loss di 3.800 dan saya bersiap untuk recover balik. Saya kan masuk lagi MTDL. Kenapa Pak Juta MTDL? Sama. MTDL memiliki aksi korporasi, udah diumumkan malah dari 2 hari yang lalu. Tapi harga belum lari kemana-mana. Apa itu aksi korporasinya? Yaitu stock split. MTDL akan stock split 1:5. Mana sih? Oh, ini laporan penyampaian iklan. Ini dia. Stock split 1:5. Jadi harga MTDL yang sekarang 4.000 misalnya akan menjadi harganya 800. Nah, 1:5 harganya turun 800, tapi jumlah sahamnya dikalikan 5. Ini sebenarnya amat sangat bagus untuk MTDL. Kenapa? Permasalahan utama MTDL ini adalah likuiditas. Ini perusahaan bagus, perusahaan untung, tetapi nggak punya likuiditas. Antrian lot di teman-teman misalnya yang pernah trading MTDL bisa lihat sendiri, antrian lotnya cuma 200 lot, 100 lot, paling banyak juga 600 lot per fraksi harga. Dan itu amat sangat kecil. Amat sangat kecil, akan susah bagi big fund untuk masuk. Dan kalau ini udah stock split, akan sangat mudah bagi big fund untuk masuk dan membuat harganya naik ke atas di jangka waktu yang tidak terlalu lama setelah stock split-nya nanti. Ingat, ini RUPS-nya aja belum disetujui. Dan kalau teman-teman yang ikut Zoom bersama Pak Bayu Anggara soal dividen hunter, Pak Bayu Anggara juga udah nyampaikan, kita sebelum mengambil dividen itu kita pilih dulu yang mau RUPS apa-apa. Begitu juga yang stock split kata Pak Bayu Anggara, pas dia RUPS, menjelang RUPS, berapa hari RUPS kita udah masuk dulu. Dan ketika berita RUPS-nya udah keluar, biasanya harganya sudah naik banyak. Dan seperti yang teman-teman ketahui, kita juga udah saya bagiin di channel 4D Analysis mengenai hasil backtest beberapa emiten-emiten yang menjelang stock split. Biasanya emiten-emiten menjelang stock split sampai hari come date-nya itu harga cenderung naik ke atas, dan hari ex date-nya baru dibanting. Seperti contoh SCMA, Hoki, Era, banyak lah yang setelah stock split dibanting baru dikerek lagi. Nah, kalau memang perusahaannya untung, masalah utamanya adalah likuiditas, setelah stock split itu harganya akan naik lumayan banyak. Sebagai contoh apa Pak Juta? Saratoga. Teman-teman mungkin ingat apa yang terjadi sama Saratoga di sini? Ini dia stock split. Dia stock split kenapa? Masalah likuiditas. Stok Saratoga itu dulu antrian bid overnya itu paling cuma 400, 500 lot, 300 lot, dikit banget likuiditasnya nggak ada. Akhirnya setelah stock split baru sekarang jadi ribuan lot di bid and overnya. Di saat itulah baru big fund bisa masuk. Dan lihat apa yang terjadi setelah dia stock split. Sisanya sejarah ya. Dari harga 1090 sampai ke 2000-an. Dagger, hitungan berapa hari doang. Nah, dan sebelumnya dia juga membentuk uptrend line. Dia uptrend. Jadi saham yang stock split yang kemungkinan bagus itu adalah yang uptrend. Nah, begitu juga Metrodata ini. Cuma sayang kemarin kena cut loss saya di 3.800 kayak gitu. Oke, mungkin market mau koreksi, dia mau turun dulu, mungkin juga masih distribusi, ya kita tungguin. Metrodata misal dikasih di 3.500 atau 3420 sampai 3450 dan ada bantulan di saat itu, teman-teman bisa berpikir untuk masuk. Paling jauh juga di sini di Fibo retrace satunya yaitu di angka 3.320. Kalau misal dikasih ke situ, masuklah. Saya cut loss dulu di sini, kenapa? Karena saya berpikir saya mau masuk ke sini kayak gitu, ternyata enggak. Ya udah, saya udah disiplin, saya cut loss 80 poin, saya tungguin aja. Kalau misal benar dia mantul dari 33 balik lagi ke 4.000 kan lumayan, saya rugi 90, saya dapat balik 700, berarti untung bersih 600 ya bagus kan kayak gitu. MTDL. Oke, saya pikir saya punya 3 aja untuk market review juga. Ya nggak ada berita bagus ya Pak Satimin. Gitu. Kayaknya nggak ada berita bagus yang bisa membuat indeks untuk naik ke atas. Betul Pak. Oke Pak Satimin mungkin mau nambahin, silakan Pak Satimin. Itu aja dulu dari saya. Sementara cukup lah Pak, sudah banyak juga. Kalau MTDL view saya sebenarnya masih ke 48, cuman ya karena tentu
model akumulasinya seperti yang tadi Pak Juta bilang, memang tidak bisa sekaligus banyak, Jadi saya kira view-nya saya sepakat dengan itu 33 berapa tadi? 3320, Ya 3350. 3320. Saya kira kalau itu ada pantulan ya bolehlah untuk masuk. Kemarin ada yang nanya juga ke saya dari 4D. Saya tetap view-nya tetap masih 48 sih sebenarnya. Sama. Ya. Sama Pak Satimin, ke view saya di sini nih 4776, Vibo 2,618 ya. Ya 48 cincai lah ya, cuma beda 2 tik kok. 1 tik malah, sorry. Nah, view saya Ya. sama di 4.800 untuk MTDL itu targetnya gitu. Kemarin saya masuk di 3890 gitu. Pas saya bilang 3.800, kenapa 3.800? Kenapa saya pakai time frame kecil waktu itu? Time frame kecilnya adalah low-nya di 3.800. Dan kalau 3.800-nya jebol kan berarti break new low kan. Secara market structure mungkin dia mau koreksi dulu. Bisa jadi dia koreksi ke sini kan 34 atau 3350 ini di kakinya. Nah, kalau di situ dikasih ya syukur alhamdulillah, makan dong kan kayak gitu, dikasih diskon kan, diskonnya berapa tuh 10%. Lumayan. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah gitu. Karena kita tahu arahnya masih ke atas, karena arahnya masih dikumpulin akumulasi kayak gitu loh. Ya, Big fund aja kumpulin. Nah, kalau mengenai masalah yang tadi Pak Satimin ISAT sama apa lagi satu tadi IRA gimana Pak Satimin, pandangan Pak Satimin? Ya kalau ISAT saya kira ya dengan dividen yang sebegitu besar, saya kemarin sebenarnya mau masuk Pak, cuman saya nggak suka dengan model closingnya, jadi saya tunda. Jadi di closing hari Jumat itu saya hampir call teman-teman, tapi saya pikir dengan kondisi indeks yang seperti itu, saya better pilih reaksi market Senin pagi seperti apa. Syukur-syukur open gap down dan kemudian saya sih sangat berharap open gap down dan kemudian rebound, walaupun mungkin DCB nggak ada masalah. Tapi ketika kita punya pantauan saham yang menurut saya risk reward-nya bagus, terutama ISAT dengan model dividen yang sebegitu tebal, saya pikir akan sangat bagus kalau kita menjadi pantauan utama. Misalnya dikasih open gap down ikutan turun, ya saya kira itu bisa kita pertimbangan untuk masuk. Saya kira sih gitu Pak. Iya betul. Nah, terus kalau untuk ini ada pertanyaan nih. MLPL, IPTV, MPPA. Nah, kalau IPTV ini jujur ini udah pantauan saya gitu, pantauan saya. Nah, cuma entah kenapa belum jalan-jalan juga kayak gitu. Karena secara teknikal, secara volume analisis, secara apapun, ini udah di demand area. Kalaupun terpaksa kita cut loss di bawah 230, cut loss-nya kecil gitu, dan kalau mantul ya naik. Dan sejarahnya juga si IPTV ini, si MNC Group memang seringkali membagiin Santa Claus Rally di Desember nanti. Tetapi ini kita bicarain November nih Pak. Kalau dibawa ke sini 210 disengaja dijebolin dulu bisa terkencing-kencing lari nih orang. Kenapa 210 ini kan all time low. Kalau dijebolin 210 bisa jadi orang-orang pada cut loss baru dikerek naik ke atas, bisa jadi. Ini MNC Group kayak gitu. MNC Group terkenal dengan gocekannya yang amat sangat sakti. IPTV. Jadi kalau ya teman-teman yang untuk trading di IPTV ini, kita udah lihat kok istilahnya si EP udah keluar. Itu memang ciri khas dia ya, EP kayak gitu. EP dimakan EP sama BK, EP jualan, EP beli, BK jualan, besoknya BK beli, EP yang jualan gonta ganti aja kayak gitu. Itu ciri utama dia lagi manasin mesin kayak gitu untuk MNC Group. Dan sekarang harga di demand 230 tuh demand area dia, harga bagus. Jadi kalau ini gimana ya, saya pikir Bapak masih harus perlu bersabar sih. Yang punya IPTV ini masih harus perlu bersabar. Soalnya lagi dikumpulin, kita nggak tahu berapa lama dia kumpulinnya. Terus untuk MPPA, MLPL ini ada red issue, dan red issue-nya amat sangat tidak menarik. Nggak tahu Pak Satimin ada pandangan Pak Satimin, MPPA Pak Satimin. Pak Satimin dulu deh, secara hitungan kasar Pak Satimin. Iya, MPPA kebetulan saya belum buka keterbukaan informasi publiknya. Saya baru kemarin waktu Pak Juta Japri saya kan baru lihat Bina, terus kemudian Waskita, MPPA saya belum sempat garap. Saya baru nemu satu fakta bahwa si Anderson masih buang barang terus. Jadi saya kira memang pengen
pengen kuasai barang di bawah kayaknya, tapi ya karena saya belum punya maksudnya belum buka data lengkap, saya belum bisa ngomong banyak Pak soal MPPA. Oke, makasih Pak Satimin. Jadi dia ini akan melakukan HMETT alias right issue untuk penawaran umum terbatas. Jadi bisa bisa dibilang seperti mandatory convertible bonds, MCB. Nah, ini istilahnya udah level tingkat tinggi dikit lah. Ini bukan cuma sekedar right issue yang ditukar dengan utang yang jatuh tempo yang nanti bisa ditukar sama saham. Nah, model-model kayak gini, ini saya teringat dengan benda yang namanya BHIT. BHIT itu kurang lebih kayak gini, right issue untuk mengkonversi menjadi bonds. Benar nggak Pak Satimin ya kemarin ya, 173 Betul. itu? Betul. Nah, jadi begini teman-teman, kalau untuk yang ini permainan tingkat tinggi nih. Ini susah, jujur ini susah, dan saya pun belum saya jujur ya, saya belum mendalami benar kayak gitu. Kemarin saya benar-benar saya perdalami benar itu BINA sama BBKP. Alhamdulillah BBKP udah saya dapat jawabannya kayak gitu kan, benar banget tuh kemarin analisanya. Nah, kalau untuk si MPPA saya ngelihat kayak gini aja nih, aduh udah males udah saya ini. Jujur di sini saya udah males. Kenapa? Biasanya model kayak gini, kalau model kayak gini, ini saham akan dibikin volatile, akan sangat dibikin volatile, tapi biasanya tidak akan menembus harga tembusnya ini. Kalau nggak salah saya harga tembusnya 750, mana kemarin ya? Nah, iya kan ini kan jadi utang. HMETD-nya itu right issue-nya untuk jadi utang di Sama kayak BCC harga, kemarin Pak. iya mirip kayak IPCC, makanya harganya nggak mana-mana kan Pak Satimin. Ya, BCIC itu kan ya alhamdulillah setelah dikasih koreksi dalam, saya sempat lihat dan sempat call buy, alhamdulillah itu. Tapi ya itu biasanya memang target 330 330-nya nggak dikasih. Dikasih. Nah, jadi kemungkinan besar MPPA ini misalnya di sini dia ini kan di batas demand-nya kalau kita lihat teknikal gitu. Pantulan paling sampai 560, 600 kayak gitu. 580, 600 paling tinggi. Habis itu diguyur lagi ke bawah. Nggak akan dikasih ke 750. Area red isunya kan di sini nih. Harga red isunya di sini nih, harga gap. Nggak akan dikasih ke sini Bapak-bapak Ibu. Jadi ini untuk fast trade aja. Fast trade. Kenapa? Mereka nggak ada kepentingan untuk kerek harga. Karena pembeli siaganya udah ada dan otomatis akan ditukar sama surat utang. MCB, Mandatory Convertible Bonds. Apa benda MCB itu? Udah saya kasih catatannya, udah saya kasih video di Trading with Corporate Action. Teman-teman tinggal tonton ulang aja betapa peningnya kepala kalau menghitung MCB. Begitu juga sama MLPL. Sama aja, adik-beradik itu sama konsepnya. Kita buka aja dari terbukaan informasi si MLPL. Yes, salah. Sama red issue. Perkiraan cara garis besar penggunaan dana untuk pelunasan sebagian utang. Kurang lebih sama untuk jadi utang juga. Nah, ini kalau red issue untuk utang nih males gitu loh. Kecuali red issue untuk penambahan modal kayak gitu, untuk pengembangan usaha yang besar. Atau ada red issue karena untuk menampung investor baru kayak BPKP itu kan untuk menampung pengendali baru tuh. Si Kokmin pengen nambah jumlah sahamnya. Itu bagus gitu. Tapi kalau yang kayak bayar utang apa segala macam, aduh ampun lah. Seringkali kejadiannya akhirnya jelek gitu. Ya, tapi kalau untuk trading enak. Kenapa? Karena ada berita kayak gini membuat harga akan volatile. MPPA, MLPL akan volatile. Bisa teman-teman lihat sendiri beberapa hari terakhir 488 dikerek sampai 520, habis itu dijebolin lagi ke 490, ditarik lagi ke 515, 520, jebol lagi ke 478 kan kayak gitu. Bayangin dari 480 ke 525 itu udah 12% every single day. Setiap hari itu 5-12% loh pergerakannya MPPA. Kalau MLPL saya nggak ikut sih, ini cuma ngikut MPPA. Enak banget keluar masuk di MPPA. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibilang corporate action-nya ini bukan sesuatu untuk jadikan swing, tetapi untuk jadi fast trade. Begitu aja.
Dan yang untuk tadi yang udah ada MTDL bagaimana? Kalau saran saya udah ada MTDL seperti yang saya kasih trade plan, bisa cut loss dulu minimal 50% barang gitu, nanti seret lagi di bawah. Kenapa? Arahnya masih uptrend. Arahnya masih uptrend, tetapi kalau dikasih koreksi 8% kan sayang, Pak. Mending kita cut loss dulu atau kita buang dulu 50%, rugi fee lah 0,5%. Dikasih diskon 6%. Nah, beli lagi, bayar fee lagi 0,5%, 1% lah, masih ada spare 5%. 5% itu lumayan besar, Pak. Kalau dana Bapak 100 juta, ada 5 juta, Pak, diskonnya. Lumayan bisa untuk makan bakso satu rumah. Bener kan? Kayak begitu. Oke, saya pikir untuk market review seperti ini. Nah, tinggal pertanyaannya nih pasti nih, Pak, kalau market lagi ancur-ancuran kayak gini gitu. Kira-kira selain saham yang ada corporate action, apa lagi deh gitu. Saya tiba-tiba kepikiran nih. Jadi gini, tadi soalnya ada yang nanya Elsa gimana, Pak? Nah, saham yang bakal ancur lebur, bakal babak belur. Gitu. Bahkan market maker-nya pun sepertinya tidak akan menahan harganya. Kenapa? Karena komoditinya hancur, sentimennya hancur, katalisnya hancur. Yaitu Medco. Medco Energi udah kelihatan juga dari chart-nya ini. Downtrend parah. Ya udah ke sini arahnya udah bisa jadi ke sini nih. Nasib jelek bisa ke sini ke 430. Dan yang DCB kedua, semua itu. iya DCB, Elsa. Elsa juga itu udah jebol tuh. DCB, lihat, mantul di sini, di support. Nggak berhasil balik ke atas demand area-nya. Turun ke bawah distribusi. Kayak gini Elsa tungguin di 260 kok kayak gini ceritanya. Di demand area. Demand dan sekalian support di sini. Sorry. Nih. Di 260, 265 lah. DCB, ini DCB. Jadi kalau teman-teman yang belajar wave, ini bakal tahu ini adalah 5 koreksi ke bawah. A, B, C, D, E. Sampai sini kelar ya, kelar. Baru mulai lagi wave 2, wave 3-nya. Wave 1, wave 2 ya, wave 3-nya jalan. Besar kemungkinan Elsa seperti itu. Semoga saya salah. Kenapa saya nggak suka kok teman-teman floating loss kayak gitu. Nah, kalau benar dia sampai ke sini ya pas nih 0,786-nya. 0,786 adalah area Fibo koreksi yang sering kali terjadi di wave 2. Ke Fibo 0,786. Ini Fibo 0,786 di sini. Di 262. Elsa bisa jadi ke arah sana 262 sebelum dia menyelesaikan koreksinya. Kenapa Pak Juta PD ngomong gini? Ya saya berharap saya salah kayak gitu. Kenapa? Saya nggak mau teman-teman rugi seperti yang saya bilang. Tetapi kalau secara teori ya memang arahnya situ. Ditambah kita lihat sendiri kan tadi saya sampaikan harga minyak. Lihat. Minus 13%. Elsa jualan WTI ya. WTI oil. 13%. Bukan main-main loh itu. Nah terus kalau untuk 30 November nanti itu teman-teman bakal ada yang namanya MSCI rebalancing. MSCI rebalancing. Nah, 30 November nanti teman-teman bisa pantau beli di harga ARB mungkin ARB. Saham-saham yang di deletion dari MSCI. Yang di deletion itu adalah Boga, SSM, SMSM dan WSBP. Kalau Boga ini Bintang Auto Global ini adalah potensi repo, ya saham potensi repo bisa jadi jelek, lebih baik kalau saat dibeli. Tapi kalau mau teman-teman spekulasi ya terserah teman-teman. SMSM, ini SMSM ini perusahaan bagus, setahun 4 kali bagi dividen. Lihat aja di Stockbit, lihat aja di RTI di mana aja. SMSM 4 kali setahun, setahun 4 kali bagi dividen. Dan di mana kalau si SMSM ini tanggal 30 November nanti dibanting, yang kita harapkan semoga beneran dibanting tanggal 30 November nanti, belilah. Kemungkinan di ARB. Kemungkinan di sini misalnya di 1.200 ya beli, masuk. Kok di 1.200 dikasih masuk. Serius. Teman-teman bisa lihat nih sejarahnya si SMSM. Bentar ya saya buka. Corporate info, corporate action. Nih, dia selalu bagiin dividen loh, setahun 4 kali loh. 2001 ini 4 kali dia bagi dividen tuh. 10 Juni Rp10, 9 Juni, 28 Juni, 10 Agustus dan 9 November. Setahun 4 kali bagi dividen. Enak toh. Tahun 2020
4 kali juga. Tuh 6 Juli, 4 Agustus, 4 September, 1 Desember. 2019 4 kali juga. Mei, Juni, Agustus, November. Ini perusahaan bagus. Kalau dibanting nanti di tanggal 30 November karena dikeluarkan dari MSCI, beli. Ingat ya, belinya di tanggal 30 November pasang antrian di ARB. Semoga ARB. Dan berikutnya yaitu WSBP, Waskita Beton Precast. WSBP nggak ada terlalu gimana sih, perusahaan biasa aja gitu. Sebenarnya uptrend, tiba-tiba dibanting kena deletion. Lagi uptrend nih, lagi uptrend, tiba-tiba keluar berita tanggal di November kemarin di sini. 9 November keluar berita deletion, langsung dibanting. Nah, tanggal 30 November kalau benar dikasih mungkin di area-area ini atau bisa jadi di sini di support sini ya, bottom sini. Ini kan ada gap nih. Teman-teman bisa lihat di sini ada gap si WSBP ini. Kalau dikasih ke area gap 117 119 beli. Oke. Ini WSBP. Pak, apakah mungkin ke sana? Saya nggak tahu. Soalnya cuma punya 2 hari aja nih. Bisa nggak ke sana? Kalau nggak bisa ya di harga ARB manapun ya mungkin di 130 atau 129. Oke. Bisa untuk dibeli. Ini aja sih. Kalau pantauan nggak ada, kenapa indeks masih bakalan curan-curan kayak gitu? Ya ribet. Ada yang ngorok ya udah bodo amat. Saya nggak ada masalah kok kayak itu. Udah di mute. Iya. Biasa lah itu mungkin kecapean. Oke, pertanyaan terakhir. Kowal Pak, kowal. Terakhir. Ini saya mau nanya yang apa, ada yang mau bertanya tetapi yang nggak ada hubungan sama sahamnya, bukan nanya saham A gimana, saham B gimana, C gimana, silakan. Ada pertanyaan? Untuk kowal gimana Pak? Kalau batu bara, call itu seperti yang saya sampaikan di awal, itu kalau minyak dia korelasinya sama minyak gede, Pak. Besar kemungkinan juga drop. Nah, apakah di daerah rebound dia, di daerah demand dia, bisa jadi dia akan balik lagi ke arah demand areanya. Demand areanya call ini di sini nih. Udah saya garisin. Di area-area ini, harga call di 145 sampai 150 dolar per ton. Ini harga kesetimbangan dia. Nah, kalau teman-teman yang megang untuk invest saham-saham batubara, ini masih oke, harga batubara 150 itu masih bikin teman-teman tajir. Dividennya masih gila-gilaan, kayak ITMG, PTBA itu dividennya masih gila-gilaan kalau harga batubara di 140-an ini. Tapi yang untuk trading ya keluar dulu lah. Kalau untuk trading keluar dulu lah. Keluar dulu dari harga batubara ya, teman-teman bisa lihat sendiri harga batubara tuh drop parah. Walaupun masih jauh sih dari harga pantulan yang kemarin di 145 ya. Kayak begitu. Kalau Indi dikasih 1000, PTBA 2000 ya ambil. PTBA aja dividennya mungkin ya, mungkin bisa 700 kemarin Pak Bayu ya. Pak Bayu udah hitungin, ITMG itu dividennya bisa 6.900 sudah Pak Bayu hitungin dengan asumsi call 150 aja. Ini silakan teman-teman nonton videonya yang bagi yang belum tahu, kalau yang udah tahu nggak apa-apa. Di channel 4D Analysis ada dibagiin cara untuk investasi berdasarkan dividen aja, dividen hunting atau berdasarkan stock split aja. Yaitu ini. Cara mana ya, ntar. Ada dividen hunter ini, dividen hunter for the analysis stadium general. Silahkan teman-teman tonton yang belum tahu. Kalau bagi yang swing trade nggak pakai pening, nggak pakai pusing, udah dibagiin lengkap, bagus banget Pak Bayu bagiin saya pada waktu itu. Oke, kalau untuk siklus pandemi seperti yang kita ketahui, pandemi itu berlangsung 100 tahun sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di googling gitu. 100 tahun sekali pasti ada pandemi. Dan pandemi itu berlangsung selama 2 tahun, sejarahnya kayak gitu. Tahun 1932 ada Spanish flu, di tahun 1900-an itu juga berlangsung 2 tahun baru selesai. Tahun 1800-an juga ada pandemi lepra, 2 tahun baru selesai. 1700-an kusta, 2 tahun baru selesai. Jadi kalau coronavirus baru selesai di 2022 ya amat sangat wajar. Karena sejarahnya juga kayak gitu. Jadi kalau coronavirus itu Indonesia Maret 2022, jadi kalau Indonesia coronavirus baru kelar di Maret atau Mei, bahkan sampai Mei 2022 juga masih sangat wajar, masih dalam rentang waktu. Nah, begitu baiknya Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini gitu, memberikan pola-pola bagi penciptaan dunia ini, seperti pada waktu
kelas harmonic trading sama Bu Dr. Dian ya, Bu Dr. Dian menyampaikan Fibonacci itu ada di semuanya, di tangan, di lukisan, di benda-benda, bahkan termasuk di DNA, di rahim kita. Nah, begitu juga pola waktu. Pola waktu itu semuanya selalu berurutan, selalu berulang, selalu dengan pola-pola yang sama. Jadi dari sejarah kita bisa pelajari 2 tahun sekali pandemi, 100 tahun sekali pandemi dan berlangsung selama 2 tahun baru kelar. Ya, expect-lah corona baru selesai di 2022 sekitar bulan Mei 2022. Oke. Jadi saya pikir kalau mengenai masalah berita apakah gara-gara corona ini berita yang dipesan untuk nurunin market apa segala macam bisa jadi gitu. Nah, tapi kembali lagi saya sampaikan kita bukan trade by news ya, enggak. Kita bukan trading by news, kita trading by chart. Kalau yang pakai chart, atau kita trading by accumulation atau distribution kalau yang pakai bandarmologi. Bandarnya buang ya kita buang juga, istilahnya kayak gitu. Atau kita trading berdasarkan laporan keuangan yang investasi, misalnya laporan keuangannya jelek ya udah kita keluar dulu kayak gitu, kita pindah ke yang lain. Nah, jangan pernah trade by news. Nah, yang saya sampaikan mengenai masalah market beberapa hari ke depan kemungkinan hancur, tanggal 30 November kemungkinan jelek. Kenapa? Karena saya trading by time. Trading by time cycle, dan dari analisa time cycle tadi udah saya sampaikan kan yang Pak Hengki bilang ini 80% chance akhir November hancur. Dan 30 November 80% probability turun. Ini udah saya sampaikan tadi. Oke, dan saya harap yang saya sampaikan salah gitu. Saya harap saya sampaikan salah karena beritanya suram banget nih yang mau saya sampaikan suram banget. Aduh, lumayan juga ya beberapa hari drop kayak gitu. Tapi kabar baiknya adalah insya Allah Desember kita naik lagi. Ntar ada berita Oke. Nih, makasih banyak Pak Hengki baru nyampaikan tambahan ada turning point tanggal 5 Desember nanti. Jadi maybe tanggal 5 Desember bakalan last swing low by square of 9. Oke. Saya perkirakan juga sekitar tanggal 4 tanggal 5 Desember baru jadi bottom point untuk indeks. Kenapa tanggal segitu? Kabar bagus ini, Pak. Apa? Kabar bagus untuk konstruksi. Iya, benar, Pak. Jadi kalau tanggal 4 tanggal 5 itu kemungkinan pembalikan Pak Hengki berdasarkan square of 9. Kalau saya kemarin berdasarkan ini. Berdasarkan planetary. Bentar ya. Nih, berdasarkan planetary, new moon itu tanggal 4. Bulan mati tanggal 4. Makanya saya juga perkirakan tanggal 4 tanggal 5 adalah bottomnya indeks. Kayak gitu. Nah, saya lupa ya, saya belum menyampaikan ini kira-kira bottomnya kapan. Kemungkinan besar bottomnya tanggal 4 Desember Bapak Ibu. Apakah akan turun terus sampai tanggal 4? Enggak. Tetap aja yang namanya indeks itu tetap ada yang namanya pantulan kucing mati. Misalnya dia turun-turun nih sampai tanggal 30 ke sini. Tanggal 1 2 mungkin naik dikit, 3 4 5 turun lagi kayak gitu. Nah, bottomnya itu kalau enggak tanggal 4, tanggal 5. Kalau tanggal 4 tanggal 4 hari apa ya? Untung ada yang nyampe ini, tanggal 4 hari Sabtu. Tanggal 5 hari Minggu. Nah, berarti bottomnya kalau enggak hari Jumat tanggal 3, hari Senin tanggal 6. Benar. Kenapa? Karena kalau aturan di square of 9 atau aturan di planetary cycles itu kecuali crypto ya, kalau crypto bottomnya tanggal segitu ya segitu karena open 24 jam. Tapi kalau untuk indeks plus minus 1 hari, benar. Tanggal 30 belum bisa serok, bisa Pak, hanya untuk MSCI rebalancing. Tapi kalau saham-saham lain lihat dulu udah di demand atau belum. Kalau belum di demand area, jangan coba-coba. Oke, jadi kita udah simpulkan secara bandarmologi juga kelihatan banyak yang distribusi, secara technical juga udah break area-area penting mau turun, secara time cycle juga beberapa tahun terakhir turun terus sampai akhir November. Secara pattern juga seperti itu, terbentuk pattern-pattern pembalik. Oke, jadi there's nothing that can help us, only God can help us. Begitu, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Tapi kita nggak boleh berpaku tangan. Jadi misalnya benar besok indeks turun ya udah lakukan pengamanan. Alhamdulillah saya hari Jumat udah beberapa udah kena trailing stop, tapi saya masih ada megang barang beberapa dan mungkin memang saya harus jualan juga. Besok cut loss juga saya. Oke. Karena saya juga manusia biasa lah, saya pasti sering salah kayak gitu. Wajar kalau saya cut loss. Apakah corporate action akan mempengaruhi PTS? Bisa jadi iya. Bisa jadi iya. Tetapi mengenai masalah PTS ini kita sampaikan nanti ya Pak di dalam aja karena ini bukan konsumsi semua orang.
Itu aja. Oke, saya akhiri Nambahin mungkin dikit Pak Pak Satimin Jonan. ada yang mau tambah Pak? Ya nambahin dikit Silakan. aja. Oke, Eh, bentar saya oke, silakan Pak. Jadi kemarin itu teman-teman MIC terutama yang pro itu kan nanya soal, Pak saya kalau mau swing konstruksi gimana? Saya bilang secara psikologis better tunggu waskita cum date. Jadi setelah cum date, ex date, kemudian bantingan dan di situ kebetulan pas dengan reboundnya IHSG saya kira cocok kalau misalnya konstruksi kita menghindar dulu, baru kemudian masuk di tanggal itu. Saya kira sih itu karena kemarin pertanyaan Pak, emang ada hubungannya sama waskita? Iya kalau secara Adalah. emiten masing-masing tentu berbeda, tapi secara psikologis karena dia grupnya sama, penggeraknya juga sepertinya rombongan yang sama, saya kira ya gerakannya akan mirip gitu. Walaupun secara cat beda ya, tapi gerakannya kalau lagi ke bawah semua. Dan di tanggal itulah saya kira bakal terjadi rebound-nya. Saya kira sih itu Pak untuk Iya Pak, dan konstruksi. jangan lupa Pak Adi kan ada juga Pak katalisnya di tanggal-tanggal Oh iya itu betul. Pak, tanggal 4 Betul. tanggal IPO-nya Adi Iya, Adi Komuter kan. Itu iya. kan katalis yang bagus banget tuh untuk PT Betul. Adikarya. Spin off ya. Iya, terus WSBP juga ini kan istilahnya kan dibuang dari MSCI dan biasanya rebound kan kayak gitu di setelah MSCI rebalancing itu di dekat tanggal-tanggal itu juga kemungkinan rebound. Jadi ya saya pikir itu tanggal 4 tanggal 5 boleh kita beli konstruksi deh. Gitu. Tapi untuk sementara kita di market wait and see kecuali yang corporate action tadi kan, IRA, ISAT gitu. Sama yang saham-saham yang di MIC tadi itu bagus-bagus sih Pak. Saya setuju sih Pak, IPCC, CSIS apa segala macam, tapi yang penting titik entry-nya. jangan beli di pucuk. Nangis nanti. Iya. Kalau yang edition MSCI udah kelewatan Pak. Bapak lihat aja chartnya sendiri dari tanggal 9 November kemarin yang edition gimana chartnya udah kayak tegak tiang bendera semua, udah tinggal nunggu turunnya aja dikit gitu. Oke, saya pikir itu aja teman-temannya, udah malam juga. Kita nggak usah malam-malam, kita siap-siap untuk besok harus bangun pagi. Terima kasih ya Pak Satimin, tadi udah dibantu Sama-sama dulu Pak di awal JB. selama saya masih di jalan. Oke, saya pikir itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak JB. Makasih Terima Pak. kasih semuanya, makasih, sampai jumpa besok pagi. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.